Hari ini Riko pulang 1 jam lebih awal, di saat teman-temannya sudah pada meninggalkan sekolahnya ia masih menunggu ibunya yang belum menjemputnya. Ariana yang tidak mempunyai ponsel, tidak mengetahui hal itu. Karena setiap informasi dari sekolah selalu disampaikan melalui grup chat kelasnya. Kakek siapa? Riko yang sedang menunggu ibunya menjemput nampak dihampiri oleh seorang laki-laki paruh baya. Sebenarnya Riko dilarang oleh ibunya untuk berbicara dengan orang asing, tapi melihat laki-laki tua yang sedang tersenyum ramah padanya itu ia jadi tidak tega mengabaikannya. Lagi pula sekolahnya itu sudah dijaga oleh beberapa security, jadi yang bisa masuk ke dalam sekolahnya tersebut pasti orang yang sudah dikenal saja dan yang memiliki akses sebuah kartu dan Riko yakin kakek itu pasti salah satu orang tua murid di sana. Kamu belum dijemput, Nak? Tanya Tuan Anggoro. Laki-laki itu nampak duduk di sebelahnya Riko di bawah pohon rindang yang berada di area sekolah tersebut. Belum kek, ibu tidak punya ponsel jadi tidak tahu kalau pulang cepat, sahut Riko dengan senyumannya. Tuan Anggoro nampak mengangkat sebelah alisnya, benarkah yang dikatakan bocah kecil di sampingnya ini? Ternyata di zaman modern seperti saat ini masih ada juga orang yang belum mempunyai ponsel. Tapi ia bersyukur dengan begitu ia bisa mengorek informasi dari anak itu tentang hubungan Demian dengan ibunya. Ibumu bekerja, ucapnya. Ibu jualan kue di rumah, kek. Lalu ayahmu? Ayahku? Riko terdiam sejenak, ia mengingat kata-kata ibunya kalau tidak ada yang boleh tahu tentang ayahnya apalagi Olive. Riko nampak menggelengkan kepalanya. Dari kecil Riko tidak mempunyai ayah, sahut Riko. Tuan Anggoro nampak menatap lekat Riko, ia jadi mengingat Demian semasa kecil. Meskipun tidak sepenuhnya mirip, tapi mata Riko begitu mirip dengan Demian putranya. Tapi kenapa Riko mengatakan tidak mempunyai ayah, padahal dari informasi yang dia dapat Demian semalam menginap di rumah bocah kecil itu. Sedangkan Riko nampak menatap Tuan Anggoro juga dengan seksama, ia sepertinya pernah melihat laki-laki tua di sampingnya itu tapi ia lupa kapan dan di mana. Kenapa menatap kakek seperti itu? Tanya Tuan Anggoro. Sepertinya Riko pernah melihat kakek sebelumnya, tapi lupa di mana, sahut Riko sembari terkekeh. Benarkah? Mungkin hanya mirip saja, sahut Tuan Anggoro yang juga nampak terkekeh. Mungkin bocah kecil itu lupa, tapi tentu saja Tuan Anggoro masih ingat. Ia pernah melihat Riko sebelumnya di rumah sakit, di mana waktu itu ia sedang mengantar Olive untuk vaksin. Kamu tidak ikutan bermain bola? Tanya Tuan Anggoro ketika melihat Riko nampak antusias melihat teman-temannya yang sedang bermain bola. Kaki Riko baru sembuh kek, sama ibu belum boleh main bola padahal Riko ingin sekali main. Kenapa tidak main saja? Kan ibumu tidak tahu. Riko menggelengkan kepalanya. Riko tidak mau membohongi ibu kek, ibu sudah bekerja keras untuk Riko. Jadi Riko ingin jadi anak baik, meski Riko pernah berbohong pada ibu tapi Riko sudah menyesal karena Tuhan sudah menghukum Riko dengan kecelakaan, sahutnya polos. Berbohong? Riko mengangguk. Riko pernah mengamen diam-diam dari ibu, karena waktu itu ibu memerlukan uang untuk membayar iuran sekolahnya Riko, sahutnya jujur. Mendengar ucapan Riko, Tuan Anggoro nampak menghela napasnya berat. Sesulit itukah kehidupan bocah kecil itu dan kenapa tiba-tiba hatinya terasa sakit mendengarnya? Apa ayahmu tidak pernah pulang, Nak? Sampai-sampai ibumu harus bekerja seorang diri, tanyanya penasaran. Kakek jangan bilang siapa-siapa ya, sebenarnya ayah kandung Riko sudah pulang kek, tapi Riko tidak boleh mengatakan pada siapapun itu rahasia. Riko nampak berbisik. Benarkah? Anggur Riko yang terlihat senang ketika mengingat ayahnya. Dan ayah sudah janji pada Riko tidak akan meninggalkan Riko dan ibu lagi, ucapnya kemudian. Kalau boleh kakek tahu, siapa nama ayahmu? Dia pasti cakep seperti kamu, pancing Tuan Anggoro. Namanya, Ayah Demian kek. Dek. Jadi dia benar cucuku? Tapi kakek janji ya jangan bilang siapa-siapa, ucap Riko. Iya nak, tentu saja kakek berjanji. Tuan Anggoro nampak begitu terharu, dari pertama melihat ia sudah yakin kalau Riko adalah anak Demian dan sekarang dia semakin yakin. Kakek kenapa? Riko nampak bengong ketika melihat Tuan Anggoro berkaca-kaca menatapnya. Gak apa-apa nak, kakek hanya mengingat cucu kakek yang sudah lama tidak bertemu, dusta Tuan Anggoro. Ada perasaan sesal di hatinya ketika melihat cucu kandungnya itu ternyata hidup dalam kesusahan selama ini. Kakek bisa kok menganggap Riko sebagai cucu kakek, ucap Riko. Iya ya kakek sangat senang kalau begitu, apa boleh kakek memelukmu? Tentu saja, sahut Riko, kemudian ia membalas pelukan laki-laki tua yang duduk di sampingnya itu. Demian kamu harus menjelaskan ini semua padaku, bisa-bisanya kamu menelantarkan calon penerus Anggoro. Kamu mau beli es krim? Tanya Tuan Anggoro setelah mengurai pelukannya.
Sebenarnya Rico mau kek, tapi Rico takut nanti ibu nyariin Rico. Masih ada waktu 30 menit sebelum ibumu datang, bagaimana kalau kakek belikan es krim di restoran itu dulu? Tuan Anggoro menunjuk sebuah restoran 2 lantai yang berada di samping sekolahan tersebut. Di sana pasti mahal kek, bagaimana kalau beli di sana aja lebih murah? Rico menunjuk penjual es krim keliling yang kebetulan sedang ngetem di depan sekolahnya. Jangankan membeli es krim yang mahal nak, pabriknya saja bisa kakek belikan untukmu. Tapi kakek maunya di restoran itu es krimnya lebih enak, bujuk Tuan Anggoro. Baiklah, tapi jangan salahkan Rico ya kalau uangnya kakek akan habis, sahut Rico yang langsung membuat Tuan Anggoro terkekeh. Di sisi lain, Ariana nampak sedang sibuk di dapur barunya. Ia terlihat antusias dengan peralatan memasaknya itu, Demian sungguh pengertian karena mengetahui apapun kemauannya. Sedangkan Demian terlihat sedang memeriksa berkas-berkas pekerjaannya di ruang kerjanya. Laki-laki itu sepertinya sudah memindahkan ruang kerjanya di rumahnya bersama Ariana. Karena setelah bercerai dari Monica, ia berencana akan langsung menikahi Ariana dan memulai hidup bersama keluarga kecil mereka di sini. Ia sudah membayangkan akan memberikan banyak adik untuk Rico yang pastinya akan membuat rumahnya semakin ramai oleh mereka. Baru membayangkan saja, Demian sudah sesenang itu. Ia tiba-tiba jadi merindukan wanitanya itu yang tadi katanya ingin memasak untuknya dan sang putra. Padahal ia sudah menyiapkan art untuk mengerjakan semuanya, tapi sepertinya wanita itu lebih suka memasak sendiri. Harumnya sampai ruang kerjaku, sayang. Demian nampak memeluk Ariana dari belakang ketika wanita itu sedang sibuk mencuci peralatan masaknya. Lepaskan mas, aku sedang mencuci nih. Bukannya melepaskannya, Demian justru mengangkat tubuh Ariana lalu mendudukkannya di meja samping wastafel. Mas, cucianku belum selesai, protes Ariana. Biar Art saja yang mengerjakan sayang, percuma dong aku bayar mereka jika kamu sendiri yang mengerjakannya. Tapi aku bisa mengerjakannya sendiri, mas. Aku tidak suka dibantah, sayang. Dasar tuan pemaksa, cebik Ariana. Apa kamu bilang, sayang? Aku bilang kamu itu tuan pemak, HMMPTT. Ariana tak dapat melanjutkan perkataannya karena bibirnya sudah dibungkam oleh bibir Demian, laki-laki itu selalu saja menyerangnya tiba-tiba. Dan tak berapa lama Victor tiba-tiba datang, laki-laki itu nampak mengumpat dalam hati ketika lagi-lagi melihat adegan mesum sang atasannya. Namun kali ini ia tak bisa menghindar, karena ada informasi penting yang harus segera ia sampaikan. Victor langsung berdehem agar kedua insan yang sedang dimabuk asmara itu menyudahi aksinya yang selalu membuatnya ingin mengumpat. Maaf, Tuan, ucapnya yang langsung membuat Demian menatapnya tajam karena asistennya itu sudah berani-beraninya mengganggunya. Maaf Tuan mengganggu Anda, tapi ini menyangkut Rico, ucap Victor. Katakan ada apa dengan putraku? Sopir yang menjemput Rico mengatakan kalau Rico tidak ada di sekolahnya, Tuan, sahut Victor. Oh astaga, bagaimana bisa, hardik Demian. Rico, mas. Tenanglah sayang, anak kita pasti masih berada di sana. Demian langsung menenangkan Ariana yang mulai panik. Setelah itu mereka segera pergi ke sekolahnya Rico. Di sisi lain Rico yang baru selesai makan es krim bersama Tuan Anggoro terlihat sangat senang. Kek, Rico ke sekolah dulu ya. Rico takut dicariin ibu, ucapnya. Baiklah, jangan katakan pada siapapun ya kalau kita bertemu. Janji, ujar Tuan Anggoro. Baik Kek janji, terima kasih sudah membelikan Rico es krim yang sangat lezat. Semoga rezekinya kakek semakin banyak, sahut Rico, kemudian ia mencium takzim tangan Tuan Anggoro dan setelah itu ia kembali ke sekolahnya. Anak yang sangat sopan, sepertinya ibumu mendidikmu dengan sangat baik nak. Aku sungguh berterima kasih padanya karena sudah melahirkan penerus Anggoro yang berbudi pekerti sepertimu. Tuan Anggoro nampak bangga pada Rico, bocah kecil itu terlihat begitu ramah pada siapapun. Bahkan anak sekecil itu sudah memiliki empati yang sangat tinggi, benar-benar calon penerus Anggoro sesuai yang dia inginkan. Setelah itu Rico kembali lagi duduk di kursi yang biasa ia gunakan untuk menunggu ibunya. Beberapa saat kemudian Ariana dan Demian terlihat berjalan dengan tergesa-gesa ke arahnya. Nak, kamu di sini sayang? Ariana langsung memeluk putranya tersebut ketika melihatnya sedang duduk sendirian di tempat biasa ia menunggunya menjemput. Ibu kenapa? Tanya Rico bingung, karena baru datang ibunya langsung menangis. Tadi Om Victor menjemputmu tapi kamu tidak ada di sini, sayang, sahut Ariana. Kamu dari mana, nak? Ujar Demian. Main sama teman ya, sahut Rico. Baiklah, ayo kita pulang. Demian langsung menggandeng putranya tersebut menuju mobilnya. Wah mobilnya bagus banget ya, seperti mobilnya Om Ed, teriak Rico antusias. Rico menatap kagum mobil sport mewah milik ayahnya tersebut.
Demian yang mendengar nama seorang laki-laki disebut oleh putranya itu, ia langsung memicingkan matanya. Mobil siapa, nak? Tanya Demian yang langsung membuat Ariana menelan salivanya. Bukan siapa-siapa kok mas, hanya kenalan saja, sela Ariana. Ia sepertinya lupa untuk memberitahu Rico agar tidak membahas Edgar di depan Demian. Demian langsung menatap tajam Ariana, ia tidak suka jika ada laki-laki lain yang dekat dengan wanitanya itu. Katakan sayang siapa Om Ed? Tanya Demian lagi dengan lembut pada Rico. Om Ed itu loh ya yang membelikan Rico mobil-mobilan, sahut Rico polos. Gawat. Ariana mulai memucat, ia seperti terpergok sedang berselingkuh saja. Padahal dirinya dan Edgar hanya berteman, tapi Demian orang yang sangat posesif, ia pasti akan mencari tahu hingga jelas. Om Ed orangnya baik ya, nak, korek Demian. Baik banget ya, Om Ednya suka ngajakin Rico dan ibu jalan-jalan dan pergi makan, sahut Rico yang belum menyadari kalau ibunya kini sudah berkeringat dingin karena ucapannya. Oh ya, apa kalian sering jalan-jalan bersama? Tanya Demian lagi. Iya ya, Rico juga dibelikan baju dan sepatu, sahut Rico yang semakin membuat Demian geram. Apa Om Ednya ganteng? Tanya Demian seraya menatap Ariana tajam. Sedangkan Ariana hanya membalasnya dengan senyuman masam. Ganteng banget ya, ya kan Bu? Ucap Rico seraya menatap ibunya. Iya nak, sahut Ariana gugup. Ia tidak mungkin mengatakan tidak karena Edgar memang sangat tampan dan Ariana selalu mengajari putranya itu untuk berkata jujur. Demian langsung menggeram cemburu, berani sekali wanitanya itu mengatakan laki-laki lain lebih tampan. Sedangkan Victor yang sedang sibuk mengemudikan mobilnya nampak menahan tawanya ketika melihat bosnya itu dilanda cemburu. Diam kamu, Vic, hardik Demian ketika menyadari asistennya itu sedang menertawainya diam-diam. Maaf tuan, sahut Victor. Sayang, kamu harus menjelaskan semuanya di rumah, bisik Demian tepat di telinga Ariana. Ariana yang duduk di samping Rico hanya bisa menelan ludahnya, tapi kalau dipikir-pikir kenapa dia harus takut toh hubungannya dengan Edgar hanya sebatas teman biasa. Kita mau kemana ya? Tanya Rico ketika mobilnya melaju ke arah lain. Tentu saja pulang, sayang. Tapi rumah Rico sudah lewat. Kita pulang ke rumah baru kita, nak. Rumah baru? Benar sayang, kamu bisa bersepeda dan bermain bola di sana. Demian nampak antusias menjelaskan rumah barunya, karena rumah tersebut sengaja ia desain untuk kenyamanan anak-anaknya nanti. Apa halamannya besar ya? Tentu saja sayang, kamu juga bisa berenang di sana, sahut Demian. Wah suka Rico. Rico terlihat begitu senang. Vic, kita mampir ke mall sekitar sini ya, perintah Demian. Baik tuan. Mau ngapain, mas? Tanya Ariana. Membelikan Rico sepeda. Kan gak harus sekarang juga, mas. Lagi pula memang kamu gak ke kantor? Gak apa-apa, itu bisa diatur, sahut Demian dingin, sepertinya ia masih dilanda cemburu. Mas? Gak jadi, ucap Ariana, kemudian ia nampak memalingkan wajahnya ke arah jendela. Jelek banget kalau ngambek, gerutu Ariana dalam hati. Sesampainya di sebuah mall, mereka segera menuju sebuah toko sepeda. Mau yang warna apa, nak? Tanya Demian pada Rico. Rico yang melihat harga sepeda tersebut sangat mahal, ia segera menarik ayahnya untuk menjauh. Ya sepeda di sini harganya mahal-mahal, bagaimana kalau kita beli di pasar saja selain murah juga bisa ditawar, bisik Rico pada ayahnya tersebut. Sepertinya bocah kecil itu sudah tertular virus emak-emak di komplek rumahnya. Mendengar ucapan Rico Demian langsung terkekeh. Astaga sayang, jangankan sepedanya pabriknya pun bisa ayah belikan buat kamu, ucapnya menyombongkan dirinya. Mas bisa tidak jangan seperti itu sama Rico, dia sudah terbiasa hidup sederhana, tegur Ariana. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk putraku, apa itu salah, sahut Demian ketus. Terserah deh. Ariana yang merasa Demian masih marah padanya, ia langsung menjauh dari laki-laki itu. Setelah membeli sepeda, Demian mengajak Rico membeli banyak mainan di sana. Tentunya dengan harga yang fantastis dan itu membuat Ariana semakin kesal, karena Demian mulai memanjakan putranya tersebut. Ariana takut jika seperti itu terus, Rico akan menjadi anak yang manja dan sombong. Karena kesal, Ariana nampak keluar dari toko mainan tersebut. Namun baru beberapa langkah ia merasa tangannya digenggam oleh seseorang. Jangan marah sayang, aku hanya ingin menebus kesalahanku karena selama ini tidak pernah membelikan Rico mainan, ucap Demian. Tapi Rico sudah terbiasa hidup sederhana mas dan mainan yang kamu belikan itu terlalu banyak, itu pemborosan namanya. Aku tahu kamu punya segalanya tapi bisakah kita mendidik Rico dengan hidup sederhana, mohon Ariana. Baiklah, maaf ya sayang. Sekali ini saja nggak apa-apa kan? Demian mencoba meyakinkan Ariana. Angguk Ariana. Senyum dong sayang, nanti cantiknya hilang loh, goda Demian.
Iya. Ariana nampak tersenyum tipis, tapi Demian yang kurang puas langsung saja menggelitiknya hingga Ariana tertawa. Kemudian setelah itu mereka nampak tertawa bersama-sama, namun di balik kebahagiaan mereka terlihat seorang wanita sedang menatap geram ke arahnya.